Nih kalau Arsenal kalah kita harus undang Koci dong bang. Di studio Coba kita dong. ini Iya coba dong. kas aman kan nyawa studio kan kita undang nih besok nih. Kalau Arsenal kalah ya. Iya. Iya iya. Ciao Tifosi Pinball, ketemu lagi di acara channel sepak bola yang membahas Serie A khususnya. Tapi di tengah minggu ini kita akan membahas UCL atau Champions League dari klub-klub Italia yang berlaga di laga tengah minggu ini. Dan gue nggak sendiri pada malam ini, gue ditemani oleh Aldi yang lagi Halo. rebahan di kamar mentang-mentang hujan lo ya. Bener-bener loh. Yo iya Sama enak nih. sama satu lagi ada seorang Juventini Eh, bintang. halo. Lu gitar lu dipamerin gitu ditawar sama Bang Arnold loh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, jangan lupa juga teman-teman, kami ada grup WhatsApp community ya, di mana di grup WhatsApp ini tifosinya juga banyak yang lebih cerdas dari kami ya, dari punditnya. Karena Betul. memang Serie A Betul. ini bukan sepak bola bagi kalian para pencinta sepak bola baru yang mendukung Manchester City, dukung apa itu nggak usah subscribe lah, karena kalian tidak tidak mengerti sepak bola Serie A itu seperti apa. Terus juga jangan lupa kami ada link Saweria buat bapak-bapak yang sudah mapan ya, karena di sini channel bapak-bapak kalau mau berkontribusi untuk membantu kami supaya channel ini tetap berlangsung. Karena kalau bukan pinball, siapa lagi yang membahas Serie A? Nggak ada yang lain. Betul. Nggak ada yang rutin tiap minggu. Yo, ini karena kita gabut aja sih sebenarnya. Oke, Champions League yang dengan format baru ini, sementara tim Serie A dipimpin oleh Inter yang ada di posisi 7 ya di klasemen. Nah, ini kalian buat lebih lihat lebih lengkapnya, kami tampilkan di layar. Sementara yang lainnya masih ada yang di zona playoff kayak Juve, terus kemudian Atalanta juga masih di situ. Milan sedikit lagi masuk dan juga di peringkat terakhir tim Serie A Bolonya ya yang masih ada di posisi 29. Hmm, jauh banget ya. Gitu. Iya, tapi masih ada karena ini baru 4 Empat ini mau pertandingan. keempat. Iya. Mm, dan pembahasan kita malam ini akan dimulai dengan Stuttgart dari Bundesliga yang akan menjamu Atalanta. Nah, Stuttgart di sini juga di Bundesliganya ya, mereka posisinya kurang baik ya, ada di posisi tiga belas dan Atalanta kemarin habis menang melawan Napoli, moralnya lagi bagus dan satu yang unik di sini sih si Stuttgart itu ada pemain Atalanta di strikernya. Ya. Pinjaman dari Atalanta si El Bilal Toure. Betul, Mungkin betul, antara betul. Aldi atau Bintang ada yang mau membahas dulu sebelum nanti gue tambahin mungkin. Siapa nih, Ya siapa mungkin nih? gue dikit aja kali ya. Ini kan mainnya di tandang ya. Hmm, Ya kecil-kecilnya Stuttgart gitu ya bermain di Jerman. Sebenarnya Stuttgart nggak kecil juga karena ya iya. historinya banyak lah. Dia udah punya histori. Tapi ya saat ini kan tim Italia bertandang ke Jerman tuh nggak pernah mudah ya. Walaupun Stuttgart peringkat berapa tadi Bang? 13 ya? 13. 13 iya. Sejauh ini 13 tapi ntar gue cek dulu. Ya Dia kemarin itu habis berhasil nanseri Leverkusen 0-0. iya maksudnya melawan tim-tim besar tuh nggak kebantai gitu maksudnya ya masih bisa bersaing gitu. Dan ini peringkat 8 kalau di gua Bang, kalau 13 sih. Oh, gue TV One berarti lihatnya tadi. Peringkat 8 di gua sekarang Oh, peringkat 8 ya? 8 Oh, 8. poin Oh, 13. 13 bolonya di UCL. Oh. Tukar-tukar gue ngeles. Iya, jadi ya ini bakalan tetap berat sih untuk Atalanta untuk menang ya. Untuk seri mungkin peluangnya lebih besar gitu. Tapi untuk menang ada peluang tapi nggak sebesar peluang seri. Jadi menurut gua sih akan agak sulit
Apalagi walaupun kemarin mereka menang ya, tapi kan nggak selamanya maksudnya lagi bagus-bagus gitu loh. Strategi juga kemarin mungkin disimpan untuk menghadapi ini sebenarnya, untuk menghadapi Stuttgart ya. Iya, betul. Jadi menurut gua sih kalau singkatnya aja ini seri dengan gol yang cukup banyak kayaknya. Bisa 2-2 kayaknya. Oh. Lo Tang, mau langsung tebak skor aja Iya, bintang? gua mau nambahin juga sih. Gua Hmm. kan abis nonton Stuttgart nih kemarin waktu lawan Juve kan. Dan Iya, dan gua ini sih melihat ya Stuttgart nih cukup menunjukkan karakteristik tim-tim Jerman gitu ya, yang mainnya rapi. Bener-bener kalau kalau gue lihat cara mainnya Stuttgart kemarin itu bener-bener klasik textbook gitu dan dieksekusi dengan baik. Jadi cara mereka bertahan, cara mereka nyerang itu bener-bener kohesif banget sebagai sebuah tim dan gue rasa itu yang membuat Juventus kesulitan untuk bisa menang kemarin. Dan dan inilah mungkin bedanya kalau kita ngelihat tim Italia ketemu tim Inggris ya. Karena kalau misalnya tim Inggris kan mereka otomatis mengandalkan kecepatan, mengandalkan ritme tinggi dari permainan. Dan ini kadang membuat asumsinya tim lain akan keteteran karena seolah-olah fisikalitas mereka lebih baik gitu dengan bermain cepat. Padahal belum tentu. Biasanya tim Inggris ketika ngelawan tim Italia justru kesulitan. Kayak kita kemarin tahun lalu di Europa League ya, mm, Atalanta berhasil menang lawan Liverpool itu kan. ya, Ya, Europa League ya. mm, Nah, jadi gua rasa di sini agak beda nih kalau tim Italia melawan tim Inggris menurut gua punya keunggulan, diuntungkan sedikit. Justru kayaknya kalau melawan tim Jerman, tim Italia agak kesulitan karena tim Jerman itu juga bermainnya rapi, hati-hati dan cukup taktikal dibandingkan tim Inggris. Dan mereka juga fisikalitasnya baik. Jadi Atalanta meskipun lagi gacor banget belakangan mungkin akan kesulitan nih waktu melawan Stuttgart kayak Juventus kemarin. Dari skornya, Tang? Ya skornya mungkin gue berharapnya tetap Atalanta menang 2-1 lah. 1-2 berarti. Iya, iya. 1-2. Soalnya kemarin juga Stuttgart menang lawan Juve juga kan golnya menit-menit akhir aja. Emang agak alot pertandingan ya kan? Iya, Ketika lawan Juve itu juga Juve itu tandang apa kandang sih kemarin? Juve Tandang kandang, ya? kandang. Oh kandang, iya Makanya justru kan, malah menang dulu di makanya tandang kan makanya. udah main kandang, kena kartu merah, Stuttgart yang menang, gila. Iya, padahal lawan Leipzig bisa comeback kan Juve Iya, lawan tim yang secara secara level mungkin lebih bagus dibandingkan Stuttgart. Jadi memang betul. tim-tim Jerman ini kan ini maksudnya ya nggak konsisten iya, tapi ketika lawan tim besar mereka bisa menyulitkan banget gitu. Ya dan itu sih Justru. karakteristiknya mereka menurut gua seperti Italia ketika ketemu Inggris gitu. Italia ketemu Inggris menurut gue yang diuntungkan Italia. Nah ini Jerman ketemu Hmm. Italia menurut gua kayaknya Jerman ini sedikit lebih unggul kayaknya karakteristiknya. Yep. Oke. Tapi lu tetap berharap atau lu nebak Atalanta menang 1-2 ya? Iya, iya. Oke. Kalau dari gue sih Stuttgart akan ngambil momen di UCL musim ini karena mereka target mengejutkan di Liga Jermannya udah tahun lalu ya. Mhm. Dan dengan bermain dua striker mereka lebih punya peluang eh, buat menahan ataupun bisa ambil keuntungan melawan Atalanta yang bermain dengan tiga back. Dan ya kalau tadi El Bilal Toure nggak tanggung-tanggung melawan klub asalnya ya karena dia masih punya Atalanta sebenarnya. Itu sih gue nebak Hmm. Stuttgart menang 2-1. Oh, Oke. Tuh. Oke, kita geser ke laga berikutnya ya. Bolonya sebagai yang tadi gue bilang peringkat 13 dan termasuk yang paling kok 13? Salah, salah. Bolonya ini tadi ke berapa? 29 ya? 29, 29. 29. Dia akan menjamu Monaco di mana walaupun kemarin di Peringkat Serie A tinggi dia loh. Hmm. menang tipis 1-0 dan Monaco ini masih berada di zona UCL di Ligue 1 ya. Dia masih urutan 3. Tapi Monaco ini kemarin kalah lawan Angers. hmm. Nah, jadi Oh pemainnya di marah-marah liganya ya. di Marah-marah. liganya. Marah-marah semua tuh pemain. Jadi kalau di sini mungkin gue bahas duluan ya. Gue sih feeling gue Bolonya ini mendapat 3 poin pertama sih di sini. Karena Hmm. Monaco juga banyak faktor cedera itu yang kenapa dia bikin kalah dari tim yang sebenarnya tidak begitu bagus di Ya. Liga Prancis ya.
Kayak si Zakaria juga diragukan bermain, apalagi si Balogun juga udah jelas dia sudah di-announce cedera lebih lama karena bahunya Hmm. geser ya seperti Hernando Ari. Jadi Bolonya ini akan meraih 3 poin pertama. Kalau tebakan skor gua sih tipis sih, mungkin 1-0 lagi menang Bolonya. Kalau dari kalian gimana, ada tambahan nggak? Iya sih setuju gue ini mainnya di kandang juga dan momentumnya Bolonya juga lagi bagus kan di Liga menang 2 kali berturut-turut ya. Lawan Cagliari menang, lawan Lecce juga menang kemarin tipis 1-0. Lawan Milan dipospon ya. Tapi Bolonya kalau nggak salah kan belum pernah menang sama sekali ya di setelah dia balik kan. Ini kan setelah berapa Belum, lama gitu kan. belum pernah. Gue ya terakhir juga di berapa 99 atau kapan kita pernah bahas di episode sebelumnya kan. Pokoknya ini ya dia sangat mencari momentum apalagi lawannya relatif tidak ya walaupun sekarang lagi di posisi 3 ya. Monaco tuh di 3 atau Monaco 4 ketiga, sih? Ya, tiga 3 empat, ya empat. lagi 4 Empat ya. nggak Pokoknya sih? lagi bagus lah di posisi kalau di UCL-nya gitu. Tapi ya ini momentum kalau soalnya di pertandingan pertama mereka gagal tuh lawan Shakhtar Donetsk harusnya bisa menang lawan tim yang relatif mudah gitu gagal terus lawan kemudiannya kan Liverpool oke lah Liverpool gitu Hmm. terus lawan Aston Villa juga lagi bagus ngalahin Munchen juga jadi ya udahlah nah ini saatnya lagi nih melawan Monaco yang dimana tadi ternyata banyak pemain yang cedera dan sekarang Bolonya lagi punya angin pasti mereka semakin menggebu-gebu untuk mendapatkan kemenangan pertama semenjak absen dari kompetisi UCL ini 20 tahun lebih gitu jadi menurut gue juga bakal menang 1-0 sih bang. Kalau dari lu Tang? Gua ya kecewa sih dengan performa Bolonya, tapi dimaklumi ya, maksudnya kehilangan Thiago Motta dan kehilangan Zirkzee yang sayang banget dilepasnya kenapa ke MU. Sangat membayangkan hal itu. Aduh, mengorbankan karir lu, nak. Ntar dipinjem sama Milan kok Januari. Ya itu sih. Jadi maksud gue kayaknya mentalitas di Champions League ini juga berperan penting ya. Kayak kita tahu lah bagi pemain untuk debut di Champions League tuh pasti Iya. sensasinya beda, gitu. Dan gue rasa ketika mereka udah bermain 3 kali dengan hasil yang tidak memuaskan, 2 kali kalah dan 1 kali seri, mungkin mungkin ada ganjalan mental. Cuma melihat dari 2 pertandingan Bolonya terakhir di Serie A itu bisa menang ya, menang 2 kali. Jadi gue berharap Bolonya sama lah kayak lu bang bisa menang 1-0 lawan Monaco, semoga aja. Oke, Bolonya all in kita ya, tiga-tiganya nih. Yo, Nah sekarang di partai selanjutnya Lille dari Liga Prancis lagi. Jadi ada dua Prancis ketemu Iya. Italia di pekan ini. Lille akan menjamu Juventus. Bintang mic-nya segar. Gue persilakan ke lu dulu deh. eh gue gue nggak gitu tahu Liga Prancis ya. Maksudnya gue nggak gitu. Kalau kayak tadi gue berani bilang timnas Jerman tuh memang mainnya rapi, mereka mainnya textbook. Nah kalau Prancis nih kayak apa ya? Kayak nanggung-nanggung gitu loh. Menurut gue kurang punya ciri khas yang bisa di membuat kita Liga Inggris kayak Ken Rush, Italia Catenaccio atau sangat taktikal, Jerman sangat rapi gitu. Nah Prancis tuh kayak ya udah gitu. PSG juga ketika sedang berjaya-jayanya nggak sampai membuat tim lain takut banget gitu kalau mau ketemu. Nah, cuma ya itu balik lagi kayak hal-hal kayak gitu kan bisa jadi pedang bermata dua, bisa jadi Lille malah nanti memberikan kejutan yang luar biasa di luar nalar gitu kayak Stuttgart kemarin. Tapi gue berharapnya ini ya kalau dari Juve harus bisa lebih baik lah di Champions League. Berkaca dari pertandingan-pertandingan kemarin, bekalnya udah banyak. Juventus mau gonta-ganti pemain di depan tetap bisa menghasilkan. Mau pakai 3-5-2 atau mau pakai 3-4-3, 4-4. Kemarin 4-3-3, kemarin pertandingan terakhir itu semua berhasil, itu semua bisa menghasilkan peluang. Tinggal gimana menjaga transisi dari menyerang ke bertahan karena kemarin Juventus Hmm. sering banget kecolongan di situ. Danilo ketika main banyak bola-bola yang seharusnya bisa dengan nyaman dia intersepsi malah lolos. Banyak juga serangan-serangan counter attack dari lawan yang menghasilkan peluang cukup baik untuk lawannya gitu. Dan tanpa Bremer harus ada solusi sih. Gue berharapnya Juventus mainin Gatti
sama Kalulu ya Kalau biasanya di tengah kan. Iya, gue berharapnya itu sih. Udahlah dipasangin aja berdua, Danilo lebih sebagai support mental sebagai kapten dan juga bermain ketika dibutuhkan di menit-menit akhir ketika yang lain udah pada capek. Gue rasa itu Danilo Danilo suspend tapi di oh iya Chelsea-nya. untuk ini suspend ya sorry ya. Hmm. Cuma maksud gue secara general taktiknya sebaiknya seperti itu gitu. Dan gue rasa Juventus akan cukup baik kalau terus explore 4-3-3 yang kayak kemarin. Karena gue pengen ngelihat Koop Miners bisa punya keleluasaan lebih di tengah dan juga dari sayapnya Yildiz, Weah, Conceição itu gue berharap mereka bisa explore dan bekerja sama dengan lini tengah dengan lebih baik lagi. Karena kalau kita lihat beberapa pertandingan terakhir itu Juve hampir nggak berasa lini tengahnya, terutama ketika Koop Miners nggak main. Kalau kalau Hmm. kalian perhatiin, ketika misalnya ada duo pivot antara Thuram dan Locatelli gitu di tengah, itu kadang permainan tengahnya di bypass aja gitu, atau Fagioli juga ya. Jadi Cambiaso bawa dari belakang, terus Kabal juga kan ya, Kabal bawa dari belakang sampai tengah langsung ke depan, dari depan kadang mantul-mantul sekali ke Locatelli terus ke depan lagi crossing. Jadi lini tengahnya tuh nyaris tanpa peran gitu gue liatnya. Tapi kalau ada Koopmeiners main, Juventus lebih punya kreativitas dan lebih punya opsi di tengah, lebih hidup lah permainan tengahnya. Dan gue Nggak di rasa nggak di bypass gitu ya. ya nggak seolah-olah di bypass karena beberapa Eh, pertandingan terakhir sering banget back bawa jauh ke depan, terus langsung nyari opsi striker mana yang kosong. Dan itu menurut gue selain riskan ya agak kurang enak aja ditontonnya. Buat apa lu punya lini tengah bagus kan? Dan ya itu sih gue berharapnya dengan 4-3-3 si Cambiaso ini rela untuk bekerja lebih keras bantu di tengah. Ini gue seneng banget liatnya. Cambiaso jadi kayak seolah-olah di playing midfield, terus Locatelli bisa lebih maju ke depan, Kevin Turam bisa lebih maju ke depan. Si Koop Miners punya keleluasaan lebih untuk milih striker mana yang akan dikasih bolanya. Gue berharap hal ini bisa dibawa ketika melawan Lille. Dan tanpa mengecilkan Lille, maksud gue sepertinya ini momen yang tepat untuk mencoba strategi seperti itu ya, karena Champions League pertandingannya masih banyak, resikonya tidak sebesar itu, dan melawan tim sekali berlile, gue rasa patutlah untuk dicoba gitu, nggak usah takut bermain lebih berani. Paling itu sih dari gue. iya, tapi prediksi skor Lil oh ya prediksi dulu, Tang. Gue berharap Juve bisa menang minimal 2-0 lah. Harus harus berani ngambil clean sheet lagi. Oke, ini main tandang tapi ya Juve ya, main Ya, tandang. Sedangkan Lille sebenarnya di musim ini di UCL ya sangat mengejutkan karena berhasil memenangkan dua pertandingan dari klub kota Madrid dua-duanya 1-0 lawan Real Madrid dan 1-3 melawan Atletico di tandang. Atletico. Iya, jadi memang kayaknya Lille tim kejutan juga nih musim ini bisa jadi. Jonathan banyak. David ya maksudnya dari musim sebelum-sebelumnya juga digadang-gadangkan untuk main di tim yang lebih besar, tapi nggak kemana-mana juga ternyata sekarang masih di sana. Tapi menunjukkan kualitasnya lah lumayan lah. Kalau gue nonton dari highlight doang, tapi memang ternyata main ini memang punya potensi dan skill gitu. Hmm. Terus ada back senior juga Thomas Menir, maksudnya yang dari PSG dia sempat di Munchen juga nggak sih Munir, gue lupa deh. PSG ya, kalau nggak salah. Yang orang apa sih? Belgia. Iya, Munir Belgia. Belgia. Nggak pernah di Munchen setahu gue sih. Itu Nggak pernah iya dimention. jadi pemain-pemain yang ada ya kombinasi yang buangan dari tim besar yang udah hampir habis gitu sama ya pemain-pemain yang random tapi ternyata bagus aja gitu kayak Mitchell Bakernya Atalanta juga ternyata ke sini nih gue baru lihat tadi yang musim lalu main di Atalanta di bek Yang kiri kalau nggak back salah. kiri ya. Mm-mm. Yang orang Belanda Nih kan. iya Belanda jadi gue rasa tapi Juventus harusnya bisa seenggaknya mendapatkan poin sih walaupun bermain tandang. Iya, Dan kalau gua ngelihat dari eh, pengalaman Inter melawan Juve ya, maksudnya Juve tuh membahayakan banget loh serangan dari wing-wingnya gitu. iya. Conceição tadi kemarin mungkin disimpan mungkin untuk pertandingan ini, terus Yildiz bisa jadikan super sub lagi atau senjata utama lagi sama kayak ketika lawan Inter ketika si Lille-nya udah kelelahan gitu, baru masukin
Yildiz buat daya gedor di menit-menit akhir itu bisa jadi opsi sih kayaknya. Dan karena udah ada Koop Mainers menurut gua ya ini Juve pasti bisa mengamankan lini tengah sih menurut gua. Dibandingkan ketika kemarin ketika lawan Inter tuh nggak ada Koop Mainers kan. Memang lini tengah Juve agak kesulitan dan ini Iya, adanya Koop Mainers dan walaupun ya kayaknya sih dia belum kalau gua ngelihat mainnya kemarin ya kayak belum 100% karena benar. mungkin baru sembuh juga dia cedera dan segala macamnya jadi mungkin perlahan-lahan tapi udah membuat lini tengah Juve lebih baik sih kayaknya Juve juga bisa meraih kemenangan 0-1 sih kalau menurut gua. Hmm, hmm. Oke, gue sih pengen ngelihat Jonathan David duel sama Kalulu ya. Kalau dia sukses bisa ngejaga, mungkin Juve bisa punya kans buat menang. Tapi kalau gue lihat di sini sisa-sisa si Lille ini sebagai tim yang mengejutkan masih ada dan mereka posisi di UCL ini kan poinnya juga sama ya, enam Sama Ya, Juve poin. sama iya. Gue sih seri satu sama kalau dari gue. Juve masih akan kebobolan sejak tidak adanya Bremer dan apalagi Danilo juga absen besok. ya, Mm-mm. Di UCL selalu kebobolan ya Juve ya dari pertandingan pertama iya. sejauh ini kan. Bolan dan Beda sama di Serie A gitu. ya beda. Dan Juve mesti di note juga belakangan lagi sering bagi-bagi penalti. Ya meskipun udah dua pertandingan sebelumnya enggak sih ya, cuma ya gitulah. Oke, kita geser ke big match-nya minggu ini ya. Inter melawan Arsenal. Ini Aldi dan Panji melawan Kochi ya. Gimana nih, lu bahas dulu nih. Karena gue lihat sih kayaknya di atas angin nih Inter nih. Gimana gimana? Ya memang Arsenalnya lagi kurang bagus ya di Liga ya. Di Liga 3 kali pertandingan tuh belum menang sama sekali. Kalau nggak salah. Ntar gue Iya, cek. Tadi kemarin gue cek. habis kalah juga kemarin. Kemarin kalah lagi Newcastle. Sebelumnya seri lawan Liverpool 2 sama. Sebelumnya lagi kalah 2-0 lawan Bournemouth kalau nggak salah. Jadi emang kalau di Liga lagi kurang bagus gitu. Cuman ya ngeri juga sebenarnya. Maksudnya kayak eh, melawan tim yang lagi terluka tuh terkadang lebih menyeramkan gitu. Apalagi mereka di UCL juga lagi bagus. Maksudnya sama bagus sama Inter gitu. 2 kali menang, 1 kali seri. Belum kebobolan juga. Inter belum masih clean sheet juga. Arsenal juga. Di pertandingan pertama dia seri lawan Atalanta ya 0-0. Terus menang lawan PSG sama kemarin menang 1-0 doang lawan Shakhtar ya kalau nggak salah. Iya Shakhtar Donetsk ya kalau nggak salah. Jadi emang di UCL Arsenal sejauh ini masih oke gitu. Tapi kalau gue berkaca dari pertandingan Atalanta ya, di mana maksudnya sama-sama tim Serie A gitu. Gue berharap Inter juga seperti Atalanta sih mainnya kemarin. Maksudnya tidak inferior dari nama besar Atalanta gitu. Dari nama besar Arsenal. Kemarin Atalanta cukup memberikan perlawanan, bahkan secara statistik mereka lebih baik sebenarnya sedikit gitu. Dan gue harap Inter juga apalagi nih main di kandang gitu. Tidak inferior dan memang memberikan statement kalau ya ini Liga Serie A gue juara tahun lalu gue bisa ngelawan tim Premier League yang top 4 lah kalau nggak salah Arsenal tuh peringkat 2 atau 3 sih kemarin 2 ya Dua kayaknya. 2 kan bukan di akhir-akhir dia kebalap lagi seperti biasa. Mm. Jadi eh, sebuah statement sih harusnya ini jadikan pertandingan ini gitu jadikan statement Liga Serie A gitu melawan tim besar Inggris bisa menang gitu. Walaupun gua nggak yakin bakal menang sebenarnya karena eh, peluang terbesar menurut gue sih seri hasil maksudnya persentase terbesar seri gitu. Gue lah main di kandang ini kok Inter. Iya iya di kandang tapi ya ini histori aja sih memang udah 2003 nih lama 21 tahun lalu Inter justru kalah di kandang 1-5 waktu itu lawan Arsenal. Jawabannya Thierry Henry, Robert Pires. Padahal di leg Iya, pertama Arsenal udah lagi menang. Iya, jaya-jayanya. itu di Invincible itu. Kalau Iya. nggak salah tuh itu di sim Invincible satu-satunya nggak bukan satu-satunya sih karena di apa tuh namanya di turnamennya IPL gue lupa namanya Carling atau EFL Cup mereka juga sempat kalah tapi kan di Liga nggak kalah sama sekali kan tapi di UCL kalah 1 kali lawan
Inter di Highbury waktu itu stadion Highbury. masih Highbury ya Iya. ya. Itu satu menang Lapangan kosong. lapangan mini soccer. Iya, deket banget penontonnya. Kalahnya langsung 0-3 lagi. Nah, tapi mereka langsung di leg kedua langsung kayak balas dendam, Inter kalah 1-5 dan semoga ini dijadikan pecutan juga nih untuk pemain-pemain Inter saat ini jangan sampai mengulang kejadian yang 21 tahun lalu 21 tahun lalu gitu. Di mana sekarang udah nggak ada leg-legan apalagi. Ini lu di main kandang lawan Arsenal yang sebenarnya banyak main yang cedera ya. Salah satunya Odegaard kan Betul. mungkin yang masih belum bisa main. Gua nggak tahu deh kayaknya dia masih lama ya. Odegaard Harus sebulan lagi sih kayaknya. sebulan lagi. Iya. Ini Kalau dari eh Haji Naim gitu kemarin infonya. Odegaard ini sebenarnya sama kayak Hakan walaupun perannya beda gitu. Arsenal tanpa Odegaard itu masih bagus tapi nggak sebagus itu. Sama kayak Inter tanpa Hakan masih bagus tapi nggak sebagus itu. Jadi eh eh, Arsenal dengan Bukayo Saka, Declan Rice, terus depannya mungkin Gabriel Jesus atau Martinelli nanti itu tetap menyeramkan. Tapi karena tidak ada Odegaard, tidak ada yang melengkapi Arsenal menurut gua gitu. Ini kan Arsenal pemain kesukaan Koci juga ya kalau nggak salah Odegaard ini sering disebut-sebut di konten-kontennya dia lah. Odegaard sama Declan Rice. Kalau yang siapa yang dia sebel tuh yang cuma bisa lari, gue lupa sering disebut juga Bang Bara. Siapa? Si ini Brad White apa siapa sih? Martinelli Oh, menurut dia, Martinelli. Martinelli ya menurut dia tuh cuma bisa lari doang, nggak ada visi katanya. Itu ya, ya main-main yang gitu juga sebenarnya bisa menyulitkan Inter sih karena ya punya kecepatan gitu. Gue ngerinya kayak ini sih, kayak Inter lawan Juventus gitu. Inter terlalu overcommit ketika megang bola atau memberikan high press ketika kehilangan bola, sehingga ya ada space banyak di belakang ketika si Arsenal bisa melewati pressnya Inter gitu. Itu ketika bola udah sampai wing kemarin Juve udah bisa ngacak-ngacak, bisa punya entah dia mau nge-shoot atau mau crossing, punya banyak opsi. Nah, itu yang gue takutin bakal terjadi besok gitu. Bukayo Saka kan sama Chico Conceição ya sama kencengnya gitu dan Bukayo Saka juga punya experience lebih banyak. Itu Hmm. sih yang gue harap Inzaghi bisa belajar dari pertandingan-pertandingan sebelumnya di Serie A melawan tim yang punya wing-wing cepat apalagi kayak contoh langsung Juventus kemarin yang benar-benar harus dijadikan banget pelajaran. Iya. Kalau di sisi Internya sendiri kemarin Thuram main 90 menit kayaknya bakalan dirotasi kayaknya bakal Lautaro sama Taremi. Jangan sampai si Arnaud Taufik main lagi ya karena kemarin di lawan sebelumnya dia gagal penalti itu masih ngeselin. Terus alhamdulillahnya si Hakan sudah kemarin udah bisa main jadi harusnya dia bisa jadi starter besok. Barella juga pasti starter karena kemarin juga diganti di menit 70-an buat disimpan. Bastoni kemarin gua agak pas diganti sih dia kesakitan. Semoga gue belum baca beritanya semoga nggak kenapa-napa dan bisa main ya. Untuk selebihnya kayaknya bakalan sama di Marco tetap terus menurut gue besok lebih mainin Darmian sih daripada Dumfries biar lebih balance sih. Biasanya sih Inzaghi ketika melawan tim-tim yang wingnya bagus dia lebih cari balance di wingnya sih biar tidak terlalu ke depan overcommit gitu. Dan ini juga jadi salah satu harusnya jadi salah satu pembuktian ya. Ini gue sering banget di konten-konten pandit lain atau di channel bola lain ini selalu mengeluh-elukan back terbaik Saliba Saliba. Nah ini gue pengen tahu sih sebenarnya gimana. Gua nggak pernah nonton Arsenal secara full match. Sebagus apa sih Saliba Saliba ini sama Gabriel Magalhaes ini ya. Duet back yang ya salah satu termahal juga dan katanya terbaik di dunia saat ini. Semoga Lautaro bisa ngacak-ngacak nih. Kalau skor, kalau skor ya gue mau nggak mau harus pede dengan Inter, tapi sepertinya akan kebobolan untuk pertama kalinya di UCL musim ini 2-1 sih menurut gue. Hmm. Lu berapa tang? Menurut lo? Menurut gua, ya Arsenal Arsenal mainnya bagus sih. Maksud gua, ya rata-rata tim Inggris aja keteteran kan sama dia. Cuma Hmm, memang ya kalau di musim
Cuma memang di Champions League juga belum bisa berbicara banyak ya, dan gue tentunya berharap Inter masih bisa ngimbangin atau bahkan menang gitu. Gue gue samalah tadi lu bilang 2-1 kan? 2-1, 2-1. Ya, gue juga Hmm. berharapnya 2-1 lah buat Inter. Inter masih masih sangat mampu banget untuk ngalahin Arsenal. Iya, iya, karena menurut gua Inter di Serie A memang kesulitan lawan tim-tim kecil ya, tapi kadang-kadang justru ketika gua contoh lah lawan Empoli nih, Empoli kayak bakal susah karena dia Iya, baru kebobolan berapa kali ternyata menang 0-3 gitu. Jadi ini kayaknya sama gitu Arsenal walaupun beda level sama Empoli, ini kayaknya Arsenal bakal susah. Tahu-tahu bisa berbicara banyak justru nanti. Nah, iya. ini Bang Bara lagi kemana nih Bang? Woi, Sorry kok eh, ganti baterai kamera. ya udah gimana nih? Inter kan Iya, menurut gua menang. Kalau menurut lu gimana? Inter ini bisa lawan Arsenal nih. Arsenal juga membuktikan kalau Liga Grasak Krusuk ini lebih bagus dari omongannya Koci ya. Gue akan lihat responnya dia ketika Arsenal bertekuk lutut dan terpongkeng 3-1 loh nih menang Inter. Wih, 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 wih. Nih kalau Arsenal kalah kita harus undang coach dong Bang. Di studio Coba kita dong. ini Iya, coba dong. kas aman kan nyawa studio kan kita undang nih besok nih. Kalau Arsenal kalah ya. Iya, Iya iya. Oke, ini partai terakhir di yang kita bahas malam ini ya. Tadi Bintang udah nebak skor kan ya? Udah. udah. Oke, Madrid melawan Milan. Ini keuntungan buat Madrid karena kemarin di Liga dia lawan Valencia ditunda kan ya, dipospon. Mm-mm. Jadi mendapatkan istirahat yang cukup. Kemudian ya Milan kita tahu juga kondisinya sedang tidak baik-baik aja. Leao juga walaupun akan bermain ini benar-benar gue mengharap banget keajaiban dari kaki seorang Leao buat menang melawan atau paling nggak berkontribusi maksimal kalau membuktikan diri kalau dia adalah seorang pemain besar yang bermain di partai besar walaupun Gabia juga cedera. Walau gue suka tipe back kayak Gabia ini buat ngelawan tim-tim kayak Madrid ya yang tidak terlalu mengandalkan fisikalitas. Sik. Hmm. Iya. Eh ini kayaknya sisanya lanjut di ini deh. Soalnya ternyata baterai cadangan HP gue juga mati anjing. Waduh. Ini lanjut dari Zoom aja dah ya, muka gue aja. Ya Oh, tau udah. nggak ini deh dari HP nih gue pegang juga. Oke. Dipegang. Soleh Solihun. Ya, mudah-mudahan Leo bisa membuktikan kalau dia masih worth it. Jadi paling nggak kalaupun dia tidak dipertahankan di Milan, ini permainan dia bisa mengatrak tim-tim besar lainnya ya buat membeli dia atau paling nggak membuat harganya tidak terlalu drop lah buat Milan. Jadi tebak skor tetap maksimal sih seri ini Milan susah banget lawan Madrid. Dia di champion juga Madrid juga tim besar kan gue nggak bisa ngomong Milan dia champion lah yang ini rajanya ini Rajanya Champions. gimana nih? Tapi kan preseason menang lu kemarin. Iya iya fun football kalau dari gue Tapi ini eh tadi lu bilang Madrid ada keuntungan karena peringkat pospon. Kemarin Milan lawan Napoli kan keuntungan juga pospon kemarin. Tadi kan Bologna aja. iya makanya Tapi kalah juga. dua-duanya gara-gara banjir juga lagi ini Iya. Eropa banyak kalian tidak belajar dari puncak pas ya. Puncak lagi ditata, pedagang-pedagang disingkirin biar nggak banjir. Lu malah di Eropa pada banjir, ya kan? Ya kalau Udah, menurut gue sih memang ini ah, Real Madrid kan habis kalah juga di UCL terus habis dibantai juga sama Barcelona. Ini kayak Milan bisa jadi bahan pelampiasannya juga nih. Karena kan habis Ya. lawan Barcelona kalah belum main lagi kan. Lawan fansnya Belum, belum. pospon kan. Iya, ya, jadi hmm. jadi bakal pelampiasan. Pelampiasannya eh Madrid gitu. iya, 3-1, 3-1, 3-1 menurut gue menang Madrid. Gue tadi belum tebak skor. Gue ini ya Madrid menangnya 2-1 lah, jangan 3-3 amat. Lu Tang gimana Tang? Gua gua kayaknya Madrid menang 2-0 deh Bang. Sorry ya Bang. Iyalah ini Iya, gue setuju dia bakalan balas dendam itu di sini.
Sulit-sulit buat Milan. Ya, semoga eh para Milanisti tabah ya. Atau paling nggak mending kalian tidur aja daripada udah begadang-begadang kan. Bangun jam 3 ya. Iya, besoknya kerja. Udah ini menang Moodnya Madrid jelek. lagi. Tapi menurut gue ini emang jadwalnya Milan berat aja gitu karena di awal 4 pertandingan awal udah ketemu 3 tim besar kan. Mm-mm. Leverkusen, Liverpool ya. Liverpool kan di awal ya. Liverpool sama ini Madrid gitu. Sisanya Iya. Brugge doang tadi kemarin. Tapi setelah Mm-mm. ini jadwalnya relatif gampang tuh lawan Sturm Slavia Graz. Bratislava. Iya. Oh, Sturmgras bukan. Eh, Srena Zvezda. Red oh Star iya, Belgrade. Red Star. Terus, Heeh. tapi Girona juga lumayan lah. Iya, yang berat tinggal Girona doang. Tapi Girona kan Hmm, juga udah ditinggal Savinho sama Dovbyk gitu. Jadi memang ke depannya sih memang lebih harusnya bisa diambil tuh game-game setelahnya nih walaupun besok kalah gitu. betul. Ya, kan target emang urutan 2 2 3 biar Iya, playoff. udah lolos ya, lolos playoff Iya, ya. cukup itu cukup. Oke, kalau gitu thank you banget Tifosi udah tetap nonton review match ya UCL dari kami. Menurut kalian gimana? Boleh di kolom komentar. Nggak usah di subscribe ya bilangin, tapi kalian kalau ada kenalan yang bapak-bapak apa gitu tukang-tukang nasi goreng yang nonton Serie A tuh suruh di subscribe. Tapi kalau 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 Arsenal kalah, ya lu tolong Eh, kasih tau lah atau liga teman-teman lu yang suka nonton IPL tuh biar ditonton nih channel nih, biar mereka tahu kalau ada pembahasan Serie A di Indonesia. Oke, teman-teman, jangan lupa juga di follow Instagramnya @sscpinball buat dapetin berita olahraga ter-up to date dan terkini sama ada live IG ya malam pertamanya Reza kayaknya. Nyalain loncengnya dan juga Saweria tolong dibantu kalau ada rezeki lebih ataupun ingin membantu bantu kami menyewa studio supaya mengundang Koce dan Zoom-nya habis. Oke, gitu aja. Thank you guys. Ciao, bye bye.